Bab 1321 Bagaimana kamu ingin mati? Ah, jeritan duka seperti ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar dari murid itu. Karena fakta bahwa seluruh mulutnya telah dipotong oleh Chu Feng, suara murid itu sangat aneh dan tampaknya sangat menakutkan. Chu Feng, kamu benar-benar kurang ajar. Sebagai murid nominal, kamu benar-benar berani menyakiti saudara senior kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani menghukum kamu? Melihat bahwa Chu Feng benar-benar dengan kejam memotong mulut dan dagu murid itu, seorang sesepuh hutan bambu emas berteriak keras dalam kemarahan. Tetua ini adalah tetua yang sama yang sebelumnya mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan hutan bambu emas dan ditolak olehnya. Karena Chu Feng menolak undangannya, ia memendam perasaan keras terhadap Chu Feng, dan telah memikirkan bagaimana cara menghadapinya sepanjang waktu. Dan sekarang Chu Feng benar-benar kejam menyerang seorang jenius dari hutan bambu berwarna-warni. Ia akhirnya menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Chu Feng. Betul. Seorang murid seperti dia hanya mengabaikan semua hukum dan moralitas. Kita tidak bisa membiarkannya melanjutkan tanpa kendali. Kita harus menghukumnya. Banyak tetua lain juga mulai menyerukan hukuman Chu Feng. Mereka juga ingin menyakiti Chu Feng. Seperti sesepuh hutan bambu emas, mereka juga telah ditolak oleh Chu Feng, dan menyembunyikan perasaan buruk terhadapnya karena itu. Dan sekarang, mereka telah menemukan kesempatan untuk menyerang Chu Feng. Dengan demikian, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangani Chu Feng untuk menenangkan kebencian di hati mereka. Jika kamu menyetujui taruhan, kamu harus menerima kerugian kamu. Tentu saja itu masalah. Aku, Chu Feng, tidak menentang aturan hutan bambu yang gugur. Apa jenis pembenaran yang kamu semua miliki dalam menghukum aku? Tidak hanya Chu Feng tidak takut pada mereka, dia malah berteriak keras dalam pemberontakan. Sikapnya sangat arogan, dan dia berdebat dengan berani dan keyakinan. Ini bahkan mengejutkan para tetua yang ingin memberinya pelajaran. Untuk saat ini, mereka berdiri di sana dan tidak berani menyerangnya. Setuju dengan taruhan, terima kerugiannya, katamu. Baiklah, apakah kamu bersedia bertaruh dengan aku juga? Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari atas cakrawala. Segera mengikutinya, seorang pria muncul di langit. Dia masih muda. Dia sangat tinggi, tingginya 2 meter. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sikap yang elegan. Yang paling penting, kultivasinya sangat kuat. Dia adalah peringkat 7 Martial King, 2 tingkat di atas Chu Feng. Cepat, lihat, itu murid terkuat dari hutan bambu berwarna-warni, Jiang Wei. Aku benar-benar tidak akan pernah berharap dia juga datang. Kali ini, akan ada pertunjukan yang sangat menarik untuk ditonton. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng ini, tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan bagi Jiang Wei. Karena Jiang Wei adalah eksistensi yang telah mengalahkan bahkan peringkat 9 Raja Bela Diri. Di antara Martial Kings, dia praktis tak tertandingi. Ketika mereka melihat orang ini, banyak murid yang hadir meledak dengan gempar. Penghormatan memenuhi wajah para murid pria dan kasih sayang memenuhi mata para murid wanita, benar-benar menunjukkan kekaguman dan nafsu mereka terhadap Jiang Wei ini. Itu karena pemuda ini pasti sosok yang sangat berpengaruh di hutan bambu Valen Leaves, seseorang yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Dia adalah murid nomor 1 hutan bambu daun jatuh, Jiang Wei. Kamu juga ingin bertaruh denganku? Apakah kamu ingin makan kotoran atau mengambil kotoran? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Aku ingin bertaruh untuk hidup kamu, kata Jiang Wei. Nada suaranya sedingin es dan kejam, seperti penguasa yang memandang rendah seluruh dunia. Baginya, Chu Feng adalah rakyat jelata dan rendah. Kamu ingin bertaruh dengan hidupmu? Apakah kamu yakin? Chu Feng heran. Jika kamu tidak berani, maka kamu bisa mengatakannya begitu saja. Nada bicara Jiang Wei sangat arogan. Dia sama sekali tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Bukannya aku tidak berani, itu hanya karena tidak ada kebencian atau keluhan di antara kita. Jika aku membunuhmu, aku takut para tetua hutan bambu berwarna-warni tidak akan mengizinkannya, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Ini adalah perjanjian hidup dan mati yang diberikan secara pribadi oleh kepala tetua hutan bambu berwarna-warni kami. Selama kamu menandatanganinya, hidup dan mati kita akan ditentukan oleh kemampuan kita. Tidak ada yang akan mengganggu kita dalam masalah ini. Jiang Wei itu tidak repot-repot membuang waktu dengan kata-kata yang berlebihan. Dia mengambil gulungan dan langsung melemparkannya ke Chu Feng. Chu Feng menerima gulungan itu dan membukanya untuk melihat. Benar saja, itu adalah perjanjian hidup dan mati. Baiklah, karena kamu bersikeras mengambil hidupku, aku akan memberimu kesempatan ini. Namun, hidupku tidak mudah bagimu untuk diambil. Akan lebih baik bagimu untuk bersiap untuk harga mencoba mengambil hidupku. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia meninggalkan sidik jari pada perjanjian hidup dan mati itu. Dia telah membuat persiapan untuk melawan Jiang Wei sampai mati. Meskipun Jiang Wei ini adalah murid nomor 1 dari hutan bambu daun yang jatuh.
Memiliki kultivasi Martial King peringkat 7 dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang memungkinkannya untuk melintasi 2 tingkat, Chu Feng masih tidak menempatkannya di matanya. Jiang Wuyi ini, paling banyak, hanya mampu mengalahkan peringkat 9 Martial Kings. Itu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan para ahli tingkat kaisar setengah bela diri. Jadi, dibandingkan dengan Bai Yun Xiao dari Gunung Qianwut, Jiang Wuyi ini jauh lebih lemah. Ketika bahkan Bai Yun Xiao bukan tandingan Chu Feng, bagaimana mungkin Jiang Wuyi ini menimbulkan ancaman baginya? Baiklah, karena kamu telah menerima tantangan, maka bersiaplah untuk menyerahkan hidupmu. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng telah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Bahwa Jiang Wuyi tidak repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Dia mengaktifkan kekuatan bela dirinya dan kemudian secara eksplosif menembakkan serangan telapak tangan. Boom! Dalam sekejap, ledakan petir yang terus-menerus terdengar, dan angin kencang mulai menerbangkan awan. Saat awan hitam melonjak, tangan hitam legam besar muncul. Tangan itu datang memukul dari langit. Di bawahnya, seolah-olah langit telah runtuh. Menargetkan Chu Feng, itu datang menghancurkan dengan kekuatan yang menindas. Tampilan kekuatan yang lumayan. Namun, aku bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya itu. Menghadapi tangan hitam pekat besar yang dibentuk oleh awan hitam bergelombang, Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak. Ekspresinya tidak berubah. Bahkan, senyum antisipatif muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Chu Feng tidak menghindar? Cara aku melihatnya, dia pasti menyadari bahwa dia bukan tandingan Wuyi dan memutuskan untuk menyerah. Melihat bahwa Chu Feng tidak mencoba untuk menghindari serangan Jiang Wuyi. Para tetua yang menginginkan kematian Chu Feng semua mulai mencibir. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng akhirnya menerima pembalasan atas kesombongannya, bahwa dia takut dengan serangan Jiang Wuyi yang menakutkan. Gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat ini, tangan besar itu dengan keras menabrak. Awan hitam tersebar ke segala arah dan membentuk riak bergelombang. Kekuatan di balik serangan itu sangat mencengangkan. Pada saat ini, para murid dari hutan bambu Valen Leaves buru-buru mundur dan mulai melarikan diri dari riak-riak. Adapun para tetua, mereka bekerja bersama dan memblokir riak energi yang dihasilkan sehingga mereka tidak akan membahayakan pengamat. Sangat kuat. Chu Feng sebenarnya tidak menghindari serangan seperti itu. Tampaknya dia tidak diragukan lagi mati sekarang. Melihat bahwa riak-riak yang ganas bahkan mampu menghancurkan ruang angkasa, para murid yang merasa bahwa mereka telah lolos dari bencana semua mulai menyeka keringat dingin mereka. Pada saat yang sama, mereka semua merasa bahwa Chu Feng pasti terbunuh. Namun, seseorang tiba-tiba menangis ketakutan. Orang itu menunjuk riak bergelombang dan berteriak keras, "Cepat, lihat itu." Apa itu? Surga? Itu adalah. Segera, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Mereka semua memperhatikan bahwa banyak kilatan petir berkedip di lokasi tempat Chu Feng sebelumnya berdiri. Adapun petir, segera mengambil bentuk seseorang. Zes. Tepat pada saat ini, kilat mulai melonjak, menyebarkan riak-riak di dekatnya. Mengenakan Thunder Armor-nya, dan dengan Thunder Wings di pundaknya, Chu Feng muncul di depan orang banyak. Itu Chu Feng. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kultivasinya meningkat ke peringkat 7 Martial King? Ketika mereka melihat Chu Feng, belum lagi para murid, bahkan para tetua ketakutan dan mulai berkeringat dengan peluru dingin. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng akan menyembunyikan kekuatannya sedalam itu. Kultivasinya sekarang meningkat ke tingkat yang sama dengan Jiang Wuyi. Tampaknya aku benar-benar meremehkanmu. Pada saat ini, bahkan Jiang Wuyi mengerutkan kening dalam-dalam. Akhirnya, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng bukan lagi penghinaan. Sebaliknya, itu sekarang dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia telah menyadari bahwa Chu Feng tidak selemah yang dia bayangkan. Karena itu, dia tidak bisa gegabah. Serangan yang kamu gunakan sebelumnya adalah keterampilan bela diri tabu mortal. Kekuatannya sangat kuat, dan itu juga dipenuhi dengan niat membunuh yang mendalam. Tampaknya kamu benar-benar ingin membunuh aku. Karena itu masalahnya, tidak ada alasan bagiku untuk bersikap lunak kepadamu. Hidupmu adalah milikku pasti, nada Chu Feng sangat tenang. Namun, setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti guntur. Selanjutnya, setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Terlepas dari metode macam apa yang kamu gunakan, saat ini kamu hanya sama denganku, pangkat 7 Martial King. Dengan hanya budidaya Martial King peringkat 7, kamu ingin membunuhku? Kamu benar-benar membual tanpa malu-malu. Melihat bahwa Chu Feng berbicara tentang membunuhnya, Jiang Wuyi menggeram marah padanya. Setelah itu, dia mulai mengaktifkan teknik misterius di dalam tubuhnya. Itu menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi bengkok dan bahkan pecah dari auranya yang besar. Pada saat ini, auranya meningkat sekali lagi, dan kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Dia sekarang menunjukkan semua kekuatannya. Bagaimanapun, bahkan dengan ini yang terjadi, ekspresi Chu Feng tidak berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya mendengus ringan.
Zes, tiba-tiba, sosok Chu Feng bengkok. Kilatan petir keluar dengan eksplosif, yang mulai menyerang Jiang Wei. Ayo, aku akan melihat persis keterampilan apa yang kamu miliki. Melihat bahwa Chu Feng datang untuk menyerangnya, Jiang Wei membalik pergelangan tangannya. Setelah itu, pedang panjang yang bersinar dengan cahaya keperakan muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan kerajaan. Dia benar-benar membuat persiapan untuk melawan Chu Feng sampai mati. Bas, namun, tiba-tiba, kilatan petir di langit bersinar dengan cahaya. Segera setelah itu, Chu Feng benar-benar menghilang. Melihat itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Bahkan Jiang Wei tidak terkecuali. Tidak ada dari mereka yang tahu di mana tepatnya Chu Feng pergi ke. Tepat pada saat ini, Jiang Wei tiba-tiba mengucapkan jeritan yang menyedihkan. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Wei, ekspresi semua orang sangat berubah. Pada saat ini, kilat berkedip-kedip di depan dada Jiang Wei, dan darah mengalir dari sana. Dadanya telah menembus. Adapun apa yang menembus dadanya, itu bukan senjata ampuh. Sebaliknya, itu adalah lengan yang ditutupi dengan kilat. Adapun lengan itu adalah lengan Chu Feng. Chu Feng berdiri di belakang Jiang Wei. Menggunakan lengannya, dia telah menembus dada Jiang Wei dari belakang. Bagaimana kamu ingin mati? Tanya Chu Feng dengan dingin. Bab 1322 Aku bersikeras mengambil hidupnya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Setelah dadanya ditusuk oleh Chu Feng, Jiang Wei memasuki kondisi kemarahan yang tak tertandingi. Meskipun rasa sakit pada tubuh fisiknya mungkin tidak terlalu berarti baginya, untuk terluka sebelum semua orang ini, baginya, adalah murid nomor 1 dari hutan bambu jatuh daun. Sebuah aib yang sangat besar, suatu tindakan yang menyebabkan dia kehilangan semua wajah. Dia harus merebut kembali wajah yang hilang. Adapun itu, hanya ada satu cara baginya untuk melakukan itu. Itu, untuk mengubah air pasang dan pembantaian Chu Feng. Berpikir sampai titik ini, dia menahan rasa sakit karena dadanya ditusuk, melepaskan pedang Royal Armament yang panjang di tangannya dan bukannya mulai mengendalikannya dengan pikirannya. Pedang persenjataan kerajaan berbalik dan, saat berkedip dengan kilau logam, menusukkan ke tenggorokan Chu Feng. Jiang Wei berusaha memotong kepala Chu Feng. Namun, tepat pada saat pedang besar Royal Armament hendak mendarat di tenggorokan Chu Feng membuat tindakan yang mencengangkan. Chu Feng mengulurkan tangannya yang lain dan dengan ringan meraihnya. Dengan hanya tindakan sederhana itu, dia meraih pedang Royal Armament besar milik Jiang Wei dan sepenuhnya mengambilnya. Jadi, kamu benar-benar ingin dibunuh oleh persenjataan kerajaanmu sendiri? Baiklah, aku akan membantumu. Chu Feng tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia meraih pedang besar Royal Armament dan tiba-tiba berbalik. Dengan suara pedang Royal Armament yang besar itu menusuk ke dalam dantian Jiang Wei. Dengan dantiannya yang rusak, Jiang Wei langsung terpana. Dia mulai panik dan mulai mengeluarkan teriakan menyedihkan. Chu Feng, berhenti sekarang. Kamu tidak harus membunuh Jiang Wei. Bajingan, apakah kamu tahu apa itu Jiang Wei? Dia adalah cucu darah dari tetua manajemen hutan bambu berwarna-warni tetua Jiang. Jika kamu, seorang murid nominal dari hutan bambu buang, berani melakukan apapun padanya, seluruh hutan bambu jatuh daun kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Pada saat ini, para tetua yang hadir semua sangat ketakutan. Pada saat yang sama, mereka mulai mencaci maki Chu Feng. Mereka bahkan mulai berbicara tentang asal-usul Jiang Wei dan pendukung kuat apa yang ia miliki untuk mencoba menindas Chu Feng. Apa? Karena dia tidak bisa menang melawan aku, kamu mencoba menggunakan asal-usulnya untuk menindas aku? Kamu para tetua dari hutan bambu Valen Leaves. Apakah kamu bahkan tahu kata malu? Chu Feng mencibir. Tiba-tiba, teriakan marah yang keras terdengar. Pada saat yang sama, seorang yang sangat kuat dan menindas mungkin menyapu area ini. Chu Feng, jika kamu berani menyentuh cucuku, orang tua ini akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping hari ini. Memalingkan kepala untuk melihat, kerumunan melihat banyak tokoh terbang. Mereka semua adalah orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni. Hanya, mereka bukan murid. Sebaliknya, mereka adalah tetua hutan bambu berwarna-warni. Budidaya para tetua ini tidak bisa dipandang rendah. Mayoritas dari mereka semua kaisar setengah marsial. Terutama orang yang memimpin mereka, kultivasi siapa yang tak terduga. Ini kakek Jiang Wei, tetua Jiang. Chu Feng bersulang kali ini. Jiang Wei adalah cucu kesayangan tetua Jiang, seseorang yang ia manja tanpa henti. Sekarang dantian Jiang Wei telah ditusuk oleh Chu Feng dan kultivasinya hampir lumpuh. Tetua Jiang pasti tidak akan membiarkan Chu Feng lolos begitu saja. Begitu pria tua ini muncul, teriakan alarm dan kejutan mulai terdengar dari kerumunan berulang kali. Bahkan ada banyak orang yang mulai mengeluarkan keringat dingin untuk Chu Feng. Satu itu karena tetua yang memimpin kelompok tetua dari hutan bambu berwarna-warni adalah kakek darah Jiang Wei. Jiang Chenshan. Kakek, selamatkan aku. Ketika dia melihat penampilan kakeknya,
Jiang Wei berhenti berusaha untuk menahan secara paksa dan benar-benar mengeluarkan tangisan menyedihkan untuk bantuan. Kamu adalah kakek Jiang Wei? Adapun Chu Feng, dia memiliki senyum di wajahnya dan mengajukan pertanyaan yang dia tahu jawabannya. Kamu binatang. Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya takut ketika melihatnya dan benar-benar mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang sudah dia ketahui. Kemudian ketika dia melihat bahwa kultivasi cucunya menurun dengan cepat, Jiang Chensan sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Dia berencana untuk menyerang Chu Feng. Jangan bertindak, kalau tidak hidup cucumu mungkin hilang. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menarik lengannya yang menembus dada Jiang Wei, menyebabkannya menjerit kesakitan. Melihat ini, Jiang Chensan tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Jadi, dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Tidak banyak, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Chu Feng tersenyum dingin. Setelah itu, dia meletakkan tangan yang baru saja dia tarik keluar dari dada Jiang Wei ke dadanya dan mengeluarkan perjanjian hidup dan mati. Selanjutnya, di depan mata semua orang, dia membukanya. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah perjanjian hidup dan mati yang ditandatangani oleh Jiang Wei dan Yi, seperti kata pepatah, jika kamu menyetujui taruhan, kamu harus menerima kerugian. Terlepas dari apakah ia memiliki kemampuan atau tidak, ia tetap menandatangani perjanjian hidup dan mati. Karena itu, ia harus menerima konsekuensi dari perilakunya sendiri. Hari ini, aku tidak peduli cucu siapa yang bernama Jiang Wei ini, bahkan jika kakeknya adalah Kaisar Surgawi II sendiri. Aku masih akan bersikeras mengambil nyawanya. Saat Chu Feng berbicara tentang hal ini, ia mempererat cengkeramannya pada pedang persenjataan kerajaan yang panjang menusuk ke dalam dantian Jiang Wei. Lalu, dia tiba-tiba menaruh kekuatan ke dalamnya. Saat kilatan darah bersinar dalam garis lurus sempurna, Jiang Wei dibagi menjadi dua oleh Chu Feng. Surga, ini, ketika mereka melihat tubuh yang telah terbelah menjadi dua dan darah yang mengalir dari langit, semua orang terpana. Terutama para murid, mata dan mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka ketakutan. Praktis tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng benar-benar berani membunuh Jiang Wei. Lebih dari itu, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Chu Feng tidak hanya membunuh Jiang Wei, ia bahkan membagi Jiang Wei menjadi dua di hadapan kakeknya sendiri. Bahkan tidak meninggalkan mayatnya utuh. Kamu, melihat cucunya dibunuh tanpa ampun dengan terbelah dua di depan matanya, Jiang Chensan benar-benar terpana. Dia sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Jelas bahwa dia telah menerima kejutan besar. Bunuh hewan ini. Tepat pada saat ini, seorang tetua dari pasukan tetua hutan bambu berwarna-warni meneriakkan kata-kata itu. Segera setelah itu, selain Jiang Chensan, semua tetua dari hutan bambu berwarna-warni mulai menyerbu ke depan, mengelilingi Chu Feng dan menyerangnya. Bunuh Chu Feng, balas dendam Jiang Wei. Melihat ini, para tetua dari hutan bambu emas, hutan bambu perak, hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi yang membenci Chu Feng mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan tentara yang sedang menyerang Chu Feng dan mulai melepaskan serangan fatal ke arahnya. Kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Dihadapkan dengan tokoh-tokoh tua yang mengelilinginya dari semua sisi, Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, dengan flip pergelangan tangannya, Demon Sealing Sword muncul di tangannya. Gerakan kakinya juga berubah. Dia telah mengaktifkan tabu mortal, teknik cahaya ilusi. Dalam sekejap, kecepatan Chu Feng menjadi secepat cahaya, bahkan melebihi kilat. Tidak hanya dia menghindari banyak serangan yang masuk, dia bahkan berhasil melakukan antarjemput antara blokade yang tak terhindarkan yang didirikan oleh para tetua dengan mudah. Tidak hanya para tetua tingkat marsial raja dari hutan emas, perak, tembaga dan besi bambu tidak mampu menangkap Chu Feng. Bahkan para tetua tingkat marsial kaisar dari hutan bambu berwarna-warni tidak dapat menangkapnya. Terlalu luar biasa, bahkan setengah tingkat ahli kaisar bela diri tidak dapat menangkap Chu Feng ini. Siapa dia? Bagaimana dia bisa setakut ini? Meskipun dia dikelilingi oleh para tetua, Chu Feng memilih untuk tidak melarikan diri. Dan sebagai gantinya menggunakan keterampilan bela diri gerakan cerdik untuk bermain-main dengan tetua hutan bambu Valen Leaves seperti monyet di udara. Chu Feng, kamu binatang terkutuk, orang tua ini akan mengulitimu hidup-hidup, mengeluarkan tendonmu, merenggut tubuhmu 1000 kali dan kemudian memotong-motongnya menjadi 10.000 keping. Tepat pada saat ini, Jiang Chensan tiba-tiba menggeram. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan bela diri yang tak terbatas melaju ke arah Chu Feng untuk menindasnya. Dia akhirnya menyerang. Selain itu, serangannya juga bukan masalah kecil. Chu Feng tidak dapat menentukan jenis kultivasi yang dimiliki Jiang Chensan. Namun, dia tahu pasti bahwa dia tidak cocok untuknya. Rumble. Namun, tepat pada saat semua orang merasa bahwa sebuah bencana besar akan menimpa Chu Feng,
serangan Jiang Chensan tiba-tiba meledak dan kemudian langsung menghilang ke udara tipis. Seolah-olah serangan itu tidak pernah muncul. Tepat pada saat semua orang terpana dengan apa yang sebenarnya terjadi, seorang tokoh tua muncul di hadapan Chu Feng. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuh murid hutan bambuku yang terbuang hari ini. Bab 1323 Tuan Hongqiang. Dia mengenakan pakaian biasa yang sangat sederhana, dengan rambut beruban dan penampilan yang sangat rapi. Dia memiliki kerutan di wajahnya yang tampak ramah. Namun, pada saat ini, udara penindasan yang tak tertandingi dipancarkan dari sepasang matanya yang sudah tua. Dia adalah orang tua yang muncul di depan Chu Feng dan menghentikan serangan fatal dari Jiang Chensan. Penampilan pria tua ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena dia muncul tanpa petunjuk atau tanda. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Penampilannya tak terbayangkan oleh semua orang yang hadir. Tiba-tiba, seseorang yang mengenali lelaki tua ini berkata, "Itu Hongqiang, kepala hutan bambu buang." Hongqiang, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh kerumunan meledak keributan. Banyak orang tidak menyangka bahwa lelaki tua yang kuat ini sebenarnya adalah kepala hutan bambu buang. Namun, bila dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng sangat gembira. Itu karena rencananya berhasil. Setelah keributan luar biasa yang ia ciptakan, tentu saja, ia berhasil memaksa Hongqiang keluar. Namun, yang paling membuatnya senang adalah Hongqiang benar-benar membantunya. Pada saat hidupnya dalam krisis, Hongqiang telah membantu. Ini berarti bahwa Hongqiang peduli padanya. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, dan pertemuan mereka bahkan tidak bisa dianggap benar-benar bertemu satu sama lain, Hongqiang masih bersedia untuk tetap bersama untuk Chu Feng. "Minggir, anak itu membunuh cucu aku. Hari ini, aku bersikeras memotong-motong tubuhnya menjadi 10.000 keping." Jiang Chensan berteriak dengan marah. Cucu laki-lakinya yang terbunuh membuatnya marah. Apalagi kepala hutan bambu buang yang dia pandang rendah, bahkan jika dia harus bertemu dengan ahli sejati, dia masih tidak akan menyerah membunuh Chu Feng. Jadi, pada saat ini, sikapnya sangat sombong. Nada yang ia gunakan ketika berbicara dengan Hongqiang sama sekali bukan nada yang digunakan untuk berbicara dengan kepala hutan bambu. Sebaliknya, itu lebih dari nada memarahi bidak rendahan. Bahwa Jiang Wei telah menandatangani perjanjian hidup dan mati dengan murid hutan bambu buang aku. Karena keahliannya lebih rendah, kematiannya memang layak. Jika seseorang harus disalahkan, maka seseorang hanya bisa menyalahkannya karena memiliki keterampilan yang lebih rendah. Namun kamu, sebagai tetua manajemen hutan bambu berwarna-warni, sebenarnya bahkan tidak mengerti sedikit alasan ini. Dan berani bertindak begitu sombong dan kejam di depan umum dengan menyerang murid hutan-hutan buanganku yang terbuang. Kamu benar-benar memalukan bagi nama hutan bambu Valen Leaves kami, kata Hongqiang. Aku sudah bilang padamu untuk minggir. Jiang Chensan benar-benar marah. Dia segan berbicara lebih jauh dengan Hongqiang, dan dengan marah menggeram padanya sekali lagi. Selanjutnya, dia bahkan mengutuk. "Po." Tepat pada saat ini, tetua Hongqiang melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Jiang Chensan. Meskipun mereka berdua berdiri sangat jauh satu sama lain, tamparan Hongqiang sangat kuat. Itu menyebabkan tubuh Jiang Chensan goyah di udara, dan dia hampir jatuh dari langit. Kamu merasakan pipinya yang sangat panas dan kemudian melihat gerakan yang Hongqiang gunakan untuk menamparnya, ekspresi Jiang Chensan sangat berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dia pikir sebagai sampah ini benar-benar dapat menamparnya. "Po." Tepat pada saat ini, tetua Hongqiang melambaikan lengan bajunya sekali lagi, dan tamparan keras mendarat di pipi Jiang Chensan lainnya. Selanjutnya, tamparan ini bahkan lebih kuat dari tamparan sebelumnya, menyebabkan Jiang Chensan mengambil beberapa langkah kembali di udara. "Kamu sialan sampah tua, aku akan merobekmu hidup-hidup." Ditampar 2 kali di depan semua orang ini, Jiang Chensan tidak dapat menahan amarahnya. Setelah teriakan marah, langit dan bumi mulai bergetar. Bahkan ruang di sekitarnya hancur seperti cermin. Dia berencana untuk melepaskan serangan fatal di Hongqiang. "Po." Namun, tepat pada saat Jiang Chensan berencana melepaskan serangannya ke Hongqiang, Hongqiang dengan santai melakukan serangan telapak tangan. Boom! Sebuah ledakan keras diikuti oleh riak energi ganas meledak di depan Jiang Chensan. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat sehingga Jiang Chensan langsung terbentur oleh ledakan. Setelah itu, dia jatuh dari langit. Setelah menabrak tanah, Jiang Chensan berjuang untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya bisa bangkit kembali. Dia menunjuk ke Hongqiang di langit dan berkata, "Sampah tua, aku pasti kill." Namun, sebelum Jiang Chensan bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, seteguk darah tua keluar dari mulutnya. Lalu, dia mulai bimbang bolak-balik. Akhirnya, kakinya menjadi lemah dan dia jatuh ke perutnya. Tidak hanya dia terluka parah dan tidak mampu berkelahi, dia juga kehilangan kesadaran.
Surga. Apakah dia benar-benar kepala hutan bambu buang? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Melihat seorang tetua manajemen agung dari hutan bambu berwarna-warni dipukuli sampai pingsan di depan mata mereka. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghisap udara dingin. Orang harus tahu bahwa Jiang Chensan adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara sesepuh manajemen hutan bambu berwarna-warni. Dan ia memiliki reputasi yang kuat di seluruh hutan bambu Valen Leaves. Itu sangat banyak sehingga bahkan para tetua kepala dari hutan emas, perak, tembaga dan besi harus memberikan wajahnya. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di hutan bambu Valen Leaves. Namun, keberadaan seperti dia sebenarnya tidak sadarkan diri oleh Hong Qiang dengan hanya satu serangan telapak tangan. Ini benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Terlepas dari apakah mereka mungkin tetua atau murid, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kepala hutan bambu buang sebenarnya akan menakutkan ini. Dia terlalu kuat, begitu kuat sehingga kemungkinan tidak ada banyak orang di seluruh hutan bambu daun jatuh yang bisa melawannya. Kesimpulan semacam ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh kerumunan di sekitarnya. Masing-masing dari mereka gemetar ketakutan. Melihat bahwa situasinya telah berubah buruk, para tetua yang telah menyerang Chu Feng sebelumnya semua mulai buru-buru berbalik dalam diam, mereka ingin meninggalkan tempat ini secara tersembunyi. Karena mereka sangat takut Hong Qiang akan menyerang mereka. Bagaimanapun, Hong Qiang cukup berani untuk menyerang sosok yang kuat seperti Jiang Chensan, bagaimana mungkin dia tidak berani menyerang mereka? Ledakan, wuwa. Namun, tepat pada saat ketika banyak orang berencana untuk melarikan diri secara sembunyi-sembunyi, kilatan kedinginan menyinari mata Hong Qiang. Dan penindasan tanpa batas mungkin jatuh dari langit. Para tetua yang telah menyerang Chu Feng semua hancur ke tanah dari langit. Seperti anjing yang sekarat, mereka berbaring tengkurap. Selain meratap kesakitan, mereka tidak bisa melakukan hal lain. Tiba-tiba, Hong Qiang melepaskan kekuatan penindas yang ganas itu, menunjuk ke orang-orang tua di lantai dan berkata, "Kalian semua, berlutut." Mendengar itu, tidak seorang pun tetua pun berani menentang. Selain itu, tidak ada yang berani mencoba melarikan diri. Sebaliknya, mereka semua naik kembali dan berlutut di tanah. Aku berkata, kalian semua, siapapun yang bukan bagian dari hutan bambu buanganku, berlutut. Hong Qiang berteriak dengan marah. Suaranya lebih keras daripada guntur, dan kekuatannya sangat kuat di dunia. Bahkan langit mulai bergetar dan tampak akan runtuh dari suaranya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ada yang berani ragu? Jadi, selain orang-orang dari hutan bambu buang, terlepas dari apakah mereka mungkin tetua murid, mereka semua berlutut di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Sementara itu, mereka semua mengalami betapa kuatnya Hong Qiang. Dengan demikian, tidak satu pun dari mereka berani menyinggung Hong Qiang sedikit pun. Kamu, dan kamu. Setelah semua orang berlutut di tanah, Hong Qiang menunjuk ke 5 tetua, satu dari masing-masing dari 5 hutan bambu yang berbeda, dan berkata, "Pergi dan panggil kepala kamu ke sini. Yang lain akan berlutut di sini sampai mereka mati." Mendengar itu, para tetua yang telah ditunjukkan olehnya segera bangkit kembali dan segera terbang dengan tubuh mereka menggigil ketakutan. Tidak hanya mereka akan kembali untuk melaporkan apa yang telah terjadi, mereka juga berusaha sebaik mungkin untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Bab 1324 Mengapa kamu tidak melakukan screaming? Hutan bambu jatuh daun yang indah terdiri dari 6 hutan bambu. Mereka masing-masing adalah hutan bambu berwarna-warni, hutan bambu emas, hutan bambu perak, hutan bambu besi, hutan bambu tembaga dan hutan bambu buang. Adapun kepala 6 hutan bambu, mereka semua adalah karakter yang luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Di hutan bambu Valen Leaves, mereka, selain kepala sekolah, adalah orang-orang yang paling berkuasa. Namun, ada kepala hutan bambu yang merupakan pengecualian, kepala hutan bambu buang. Belum lagi bahwa 5 kepala hutan bambu lainnya memandang rendah kepala hutan bambu buang, bahkan para tetua manajemen, sesepuh dan murid biasa memandang ke bawah pada kepala hutan bambu buang. Bagi mereka, hutan bambu buang adalah tempat berkumpulnya sampah. Orang-orang di sana lebih rendah daripada babi dan anjing. Adapun kepala hutan bambu buang, dia adalah sampah di antara sampah. Justru karena mereka memiliki kesan seperti kepala hutan bambu buang bahwa ketika kepala hutan emas, perak, tembaga dan besi bambu menemukan bahwa orang tua dan murid mereka ditahan oleh Hong Qiang, yang telah memerintahkan para tetua mereka agar mereka datang untuk menebus individu-individu itu, mereka berdua terkejut dan marah. Sampah di antara sampah benar-benar berani memprovokasi mereka. Dia hanya bosan hidup. Inilah yang dipikirkan keempat kepala ini. Dengan demikian, mereka berempat tidak ragu-ragu. Begitu mereka mengetahui apa yang telah terjadi, mereka segera bergegas ke hutan bambu buang untuk mendapatkan keadilan bagi para tetua dan murid-murid mereka dan memberi pelajaran kepada Hong Qiang tentang cara berperilaku sendiri.
Adapun kepala hutan bambu berwarna-warni, dia bahkan lebih arogan. Dia merasa berada di bawah dirinya untuk memberi pelajaran pada Hong Qiang, dan dengan santai mengirim 3 tetua manajemen ke hutan bambu buang sebagai delegasinya. Namun, meskipun mereka sangat arogan dan agresif, ketika mereka tiba di hutan bambu buang dan melihat apa yang terjadi di sana, bahkan mereka beberapa eksistensi paling kuat di hutan bambu daun yang gugur, tertegun. Pada saat ini, Hong Qiang dan Chu Feng berdiri di langit. Di bawah mereka ada kerumunan orang yang padat. Ada orang-orang dari hutan bambu besi, hutan bambu tembaga, hutan bambu perak, hutan bambu emas dan bahkan hutan bambu berwarna-warni di antara orang-orang ini. Namun, pada saat ini, terlepas dari mana orang-orang ini berasal dan status apa yang mereka miliki, mereka semua berlutut di tanah dengan rasa takut yang sangat besar di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melakukan semacam kejahatan raksasa. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada seseorang yang terbaring tak sadarkan diri di antara sekelompok orang yang berlutut di tanah. Itu adalah seorang pria tua, yang berbaring di genangan darah. Setelah diperiksa lebih dekat, keempat kepala itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu karena mereka berhasil mengenali siapa orang itu. Dia adalah salah satu tetua manajemen hutan bambu berwarna-warni, Jiang Chenshan. Jiang Chenshan sebenarnya sangat dikalahkan. Hong Qiang itu sebenarnya sekuat itu. Seperti yang terjadi, keempat kepala dari hutan bambu emas, perak, tembaga dan besi semuanya tercengang. Mereka paling tahu karakter seperti apa Jiang Chenshan itu. Meskipun dia hanya seorang tetua manajemen hutan bambu berwarna-warni, kekuatannya melampaui kepala hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dari kepala hutan bambu perak, dan hanya kepala hutan bambu emas yang bisa melawannya dengan setara. Namun sekarang, Jiang Chenshan telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Jadi, bagaimana mungkin keempat kepala dari hutan bambu emas, perak, tembaga dan besi mungkin berani menantang Hong Qiang lagi? Ketika hal itu terjadi, mereka semua menyadari bahwa Hong Qiang ini, kepala hutan bambu buang, yang tidak peduli dengan apapun di masa lalu, sebenarnya adalah pakar yang tak terduga. Hong Qiang, kamu benar-benar berani. Tanpa alasan atau alasan, kamu sebenarnya berani melukai tetua Jiang hutan berwarna-warni kami. Apakah kamu bosan hidup? Namun, pada saat ini ketika keempat kepala tidak berani mengatakan apa-apa, 3 tetua manajemen dari hutan bambu berwarna-warni tiba-tiba menggeram marah di Hong Qiang. Meskipun mereka bertiga hanya tetua manajemen, kekuatan mereka sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat daripada 4 kepala dari 4 hutan bambu lainnya. Selain itu, hutan mereka, hutan bambu berwarna-warni adalah inti dari hutan bambu jatuh. Dengan demikian, mereka sangat arogan, dan tidak pernah menempatkan hutan bambu di mata mereka. Jadi, sementara 4 kepala lainnya telah memutuskan untuk menyimpan keluhan mereka yang terpendam di dalam hati mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Para tetua dari hutan bambu berwarna-warni tidak mau melakukannya. Boom! Namun, tepat pada saat ini, mata Hong Qiang menyala, dan penindas yang ganas mungkin tersapu keluar dari tubuhnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ketiga tetua manajemen hutan bambu berwarna-warni itu semua mengeluarkan suara puh dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, seperti layang-layang yang tali senarnya putus, mereka jatuh dari langit dan menabrak tanah. Sebagai sesepuh manajemen, kamu semua benar-benar berani berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Hong Qiang berkata dengan dingin. Ketika mereka melihat adegan ini, keempat kepala dari hutan bambu emas, perak, tembaga dan besi sekali lagi tersedot ke dalam mulut penuh udara dingin. Jika mereka masih memiliki keraguan tentang kekuatan Hong Qiang sebelumnya, maka mereka sekarang sangat yakin bahwa dia sangat kuat. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Hong Qiang. Kepala hutan bambu buang ini benar-benar ahli tersembunyi. Jadi, pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani ceroboh, tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi Hong Qiang. Yang paling penting, tidak ada dari mereka yang berani untuk tidak menghormati Hong Qiang. Dengan senyum di wajah mereka dan nada yang sangat ramah, mereka menoleh ke Hong Qiang dan bertanya, "Brother Hong Qiang, apa yang terjadi di sini? Sehingga kamu memanggil kami, bukan masalah besar. Aku hanya memiliki sesuatu yang ingin aku informasikan kepada kamu semua," kata Hong Qiang. "Saudara Hong Qiang, kami adalah saudara, tidak perlu bagi kamu untuk menganggap kami sebagai orang luar. Jika kamu ingin memberitahu kami sesuatu, silakan. Jika ada sesuatu yang dapat kami bantu, kami pasti akan membantu," keempat kepala berkata serempak. "Beritahu para tetua dan muridmu bahwa hutan bambu buanganku bukanlah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka mereka. Di masa depan, jika ada orang selain murid hutan bambu terbuang aku berani mengambil setengah langkah ke hutan bambu terbuang aku. Mereka tidak akan bertemu dengan hukuman sederhana berlutut," Hong Qiang berbicara dengan nada yang sangat tenang. Namun, ada banyak niat membunuh yang tersembunyi di dalam suaranya.
Itu wajar saja, tentu saja, keempat kepala itu berulang kali menganggukkan kepala dengan senyum di wajah mereka. Tidak satu pun dari mereka yang berani menolak. Selain orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni dan murid-murid hutan bambu buanganku, kalian semua, enyahlah. Hong Qiang melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata itu tidak hanya dimaksudkan untuk para tetua dan murid, tampaknya dia juga menyuruh keempat kepala untuk enyah. Mendengar kata-kata itu, keempat kepalanya berubah hijau di wajahnya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu. Sebagai gantinya, mereka berpaling kepada para tetua dan murid-murid mereka dan dengan marah berteriak, "Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan kepala kerajaan Hong Qiang? Kenapa kamu tidak enyah?" Dalam sekejap, orang-orang mulai melayang ke langit. Terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, mereka semua mulai melarikan diri dengan tergesa-gesa. "Saudaraku Hong, jika tidak ada lagi yang kamu butuhkan dari kami akan mengambil cuti juga." Setelah semua tetua dan murid mereka pergi, keempat kepala itu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Hong Qiang sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, selain orang-orang dari hutan bambu buang, hanya tetua dan murid dari hutan bambu berwarna-warni yang tersisa. Hanya dibandingkan dengan para murid dari hutan bambu buang, orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni semua berlutut. Karena kepala kamu tidak mau datang dan membawa kamu semua untuk pergi, maka kamu dapat terus berlutut di sini sampai dia datang, kata Hong Qiang kepada orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni benar-benar merasa ingin menangis. Namun, selain berlutut, apalagi yang bisa mereka lakukan? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berlutut dalam hati. "Wow, Lord Head, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu adalah seorang ahli yang tak terduga. Bahkan para kepala hutan emas, perak, tembaga dan besi bambu takut padamu. Hahaha, ini bagus. Aku akan melihat siapa yang berani menggertak kita lagi." Pada saat ini, kakak lelaki senior Sao dan murid-murid hutan bambu buang lainnya mulai bersorak. Mereka sangat bersemangat. Sebelum hari ini, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kepala hutan bambu buang mereka sekuat ini. Namun, mereka sekarang tahu. Mulai hari ini, nama hutan bambu buang akan disebar ke seluruh hutan bambu jatuh, dan semua orang akan tahu seberapa kuat kepala hutan buang mereka. Mulai hari ini, tidak ada yang berani memandang rendah hutan bambu buang mereka, tidak ada yang berani datang dan berperilaku kejam di hutan bambu buang. Begitu banyak sehingga akan ada banyak murid jenius tingkat yang akan berebut untuk bergabung dengan hutan bambu buang untuk menjadi murid Tuhan Hong Qiang. Hutan bambu buang tidak lagi menjadi tempat berkumpulnya sampah di hutan bambu jatuh. Itu akan menerima periode berkembang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diragukan lagi akan melampaui hutan bambu emas, perak, tembaga, dan besi. Bahkan akan bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat dibandingkan dengan hutan bambu berwarna-warni. Mereka, sampah yang telah dipermalukan oleh orang lain seumur hidup mereka, akan dapat mengubah daun baru dan menjadi saudara senior di hutan bambu yang dibuang. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati mereka lagi. Namun, tepat pada saat ini, Hong Qiang melihat ke arah sekelompok murid dari hutan bambu buang yang dipimpin oleh saudara senior Sao. Dengan ekspresi sedingin es, dia berkata, "Mengapa kamu tidak semuanya?" Mendengar kata-kata itu, kakak senior Sao dan murid-murid lainnya yang dibuang hutan bambu yang sebelumnya bersemangat dan liar dengan sukacita semua tertegun. Bab 1325 suatu item. Tuan Kepala, kamu. Pada saat ini, saudara senior Sao dan yang lainnya berdiri di sana dengan sikap membatu. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi buruk. Seolah-olah mereka baru saja mencapai surga tetapi, sebelum mereka bahkan dapat menikmatinya, mereka diusir dari surga itu dan jauh ke neraka. Apakah kalian semua tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Baiklah, aku akan menjelaskan kata-kataku dengan benar sehingga kamu akan mengerti. Sementara murid-murid hutan bambu buang aku bisa lemah dalam budidaya. Mereka sama sekali tidak diizinkan menjadi pengecut. Perbuatan dan tindakanmu benar-benar memalukan bagi hutan bambu buanganku. Kalian semua sama sekali tidak layak menjadi murid hutan bambu buanganku. Kalian semua, enyahlah. Mulai hari ini, jangan muncul di hadapanku lagi. Jangan salahkan aku karena kejam, kata Hong Qiang. Dia sangat tak berperasaan. Tuan Kepala, tolong beri kami kesempatan lain, tolong beri kami kesempatan lagi. Meskipun kami memang agak pengecut, kami telah setia dan mengabdi padamu selama ini. Mendengar kata-kata itu, kakak senior Sao dan murid-murid lainnya semua berlutut di tanah. Dengan lendir keluar dari hidung mereka dan air mata mengalir di pipi mereka mulai meratap dan memohon. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kesempatan bagi diri mereka sendiri. Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bagaimana kalian semua berbicara tentang aku di belakangku? Tidakkah kalian semua mengatakan bahwa sampah tua seperti aku sama sekali
Tidak layak menjadi kepala hutan bambu buang, Hong Qiang mencibir. Kami, mendengar kata-kata itu, kakak laki-laki Sao dan yang lainnya semuanya bodoh. Mata dan mulut mereka semua terbuka lebar. Mereka terdiam dan juga takut. Enyahlah, keluar dari hutan bambu buanganku. Hong Qiang berteriak sekali lagi. Teriakannya menyebabkan seluruh hutan bambu buang bergetar. Cepat, ayo pergi, melihat ini, kakak senior Sao dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka buru-buru bangkit kembali dan mulai dengan panik mencoba melarikan diri dengan kaki gemetar. Hong Qiang sebenarnya tahu semua hal yang telah mereka lakukan dan katakan di belakangnya. Pada saat ini, mereka sangat takut dan tidak berani tinggal di sini lagi. Faktanya, fakta bahwa Hong Qiang hanya mengusir mereka dari hutan bambu yang terbuang sudah bisa dianggap sangat memaafkan. Kalian berdua, kamu memiliki keberanian tersisa di dalam kamu. Di masa depan, tinggal di hutan bambu buang dan latih dengan baik. Tidak perlu bagi kamu untuk pergi ke tempat lain. Adapun sumber daya kultivasi dan perawatan lainnya, aku akan meningkatkannya untuk kamu berdua mulai hari ini. Mereka pasti tidak akan kalah dengan hutan bambu lainnya di hutan bambu daun yang jatuh. Hong Qiang berkata kepada Li Xiang dan Lil Ming. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan kosmosa kepada mereka masing-masing. Yang terkandung dalam karung kosmos adalah sumber daya budidaya dan 2 persenjataan kerajaan. Meskipun sumber daya kultivasi semacam ini tidak bisa dianggap banyak untuk Chu Feng, mereka adalah harta paling berharga yang pernah diterima Li Xiang dan Lil Ming. Terima kasih Tuan Kepala. Pada saat ini, Li Xiang dan Lil Ming sangat gembira. Mereka segera berlutut di tanah dan mulai dengan sopan bersujud kepada Hong Qiang. Pada saat yang sama ketika mereka melakukan itu, mereka juga melirik Chu Feng. Mereka berdua tahu betul bahwa mereka hanya berhasil memiliki semua ini karena Chu Feng. Jika itu bukan untuk Chu Feng, tak satu pun dari mereka akan bisa dikenali oleh Hong Qiang. Adalah Chu Feng yang telah mengajari mereka bagaimana menjadi orang yang bermartabat. Hari ini, mereka menyadari bahwa, meskipun menjadi orang yang bermartabat akan sangat sulit dan dipenuhi dengan penderitaan. Mereka akan dapat memperoleh panen yang sebelumnya tidak terbayangkan dan bahkan naik status karena itu. Chu Feng, kita bertemu lagi. Pada saat ini, Hong Qiang akhirnya melihat ke Chu Feng. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan penampilan yang sangat baik. Terutama sepasang matanya, tidak ada sedikit pun ketajaman di wajahnya yang sudah tua, melainkan dipenuhi dengan apresiasi. Sikap yang dimiliki Hong Qiang terhadap Chu Feng berbeda dengan langit dan bumi jika dibandingkan dengan perlakuan yang dia berikan kepada orang lain. Chu Feng memberi hormat kepada senior Hong Qiang. Chu Feng menangkupkan tinjunya dengan satu tangan dan membungkuk dengan sopan. Dia tidak menyebut Hong Qiang sebagai Tuan Kepala, juga tidak membuat gerakan sopan yang besar untuk berlutut dan bersujud. Sebagai gantinya, dia hanya menangkupkan tinjunya dengan cara yang sangat kasual seperti bertemu seorang teman lama. Chu Feng, apakah penampilan aku berbeda dari yang kamu bayangkan? Hong Qiang bertanya dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, ketika senior Hong Qiang meninggalkan kesadaran kamu masih muda. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, penampilan kamu berubah secara normal. Dengan demikian, Chu Feng sudah berpikir bahwa itu mungkin terjadi. Namun, meskipun penampilan senior tidak terlalu mengejutkan, masih ada satu hal yang berbeda dari apa yang diharapkan Chu Feng, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Ada apa? Hong Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Hong Qiang bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan, jawab Chu Feng. Hahaha, mungkinkah kamu membayangkan aku menjadi lemah? Jika kamu menganggap aku sangat lemah, kamu tidak akan berani menciptakan pergolakan ini, bukan? Hong Qiang tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Ternyata Hong Qiang sudah melihat melalui rencananya yang kecil. Namun, nak, kamu benar-benar memiliki keberanian dan wawasan. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. Adapun orang-orang ini yang tidak memiliki mata, memang benar bahwa mereka harus diberi pelajaran. Hong Qiang memandangi para tetua dan murid hutan bambu yang berwarna-warni dan berkata, Chu Feng, aku akan menyerahkan mereka kepadamu untuk menghukum. Bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Aula istana hutan bambu buang masih belum sepenuhnya bersih. Jalan-jalan juga belum selesai. Biarkan mereka menyelesaikan tugas-tugas itu terlebih dahulu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni menghela nafas lega. Jika itu hanya membersihkan aula istana dan meletakkan jalan, maka mereka pasti akan dapat menerima tugas-tugas itu. Lagi pula, melakukan tugas-tugas itu lebih dari 10.000 kali lebih baik daripada berlutut. Tiba-tiba, Chu Feng menambahkan, oh benar, masih ada banyak tinja yang belum diambil. Biarkan mereka mengambil kotorannya dulu, ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni langsung berubah menjadi hijau. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng akan benar-benar jahat ini.
Haha, baiklah. Mari kita lakukan apa yang kamu sarankan. Namun, Hong Qiang sangat puas dengan saran Chu Feng. Dia berbalik ke kerumunan murid dan sesepuh hutan bambu berwarna-warni dan berkata, kamu semua mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Mengapa kamu semua masih di sini? Terlepas dari metode apa yang kalian semua gunakan, kamu harus benar-benar membersihkan hutan bambu buanganku sebelum hari ini berakhir. Kalau tidak, aku akan pastikan untuk menghukum kalian semua. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Hong Qiang melambaikan lengan bajunya dan cahaya keemasan tanpa batas mekar seperti bunga yang tersebar di antara langit dan bumi. Bunga-bunga itu dengan lembut melayang turun dari langit dan kemudian, seperti bilah yang tak terlihat, menusuk ke tubuh orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni. Setelah melakukan itu, Hong Qiang berkata, oh, benar, kamu seharusnya tidak mencoba melarikan diri. Jika tidak, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya sendiri. Pada saat ini, para tetua hutan bambu berwarna-warni semua telah berubah menjadi hijau di wajah. Meskipun Hong Qiang tidak secara eksplisit menyatakannya, mereka semua tahu bahwa apa yang digunakan Hong Qiang sebelumnya adalah teknik roh dunia. Lampu keemasan yang telah menembus tubuh mereka sebenarnya adalah jimat hidup dan mati. Jimat hidup dan mati sangat kuat. Kecuali Hong Qiang memindahkan mereka, jika mereka mencoba untuk meninggalkan hutan bambu buang, mereka hanya akan menemui satu ujung, kematian. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani untuk tidak taat? Meskipun mereka dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya, mereka masih merencanakan untuk melakukan apa yang Chu Feng katakan untuk mereka lakukan. Karena mereka takut Hong Qiang akan menyiksa mereka jika mereka tidak dapat menyelesaikan apa yang diminta dari mereka sebelum batas waktu. Namun, tepat pada saat ketika kerumunan dari hutan bambu berwarna-warni berencana untuk pergi untuk melakukan misi mereka, Chu Feng tiba-tiba berkata, oh, benar. Ingatlah bahwa kamu harus mengambil kotoran dengan tangan kamu. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari hutan bambu berwarna-warni semua tertegun. Ekspresi mereka seolah-olah mereka benar-benar makan kotoran. Chu Feng, jangan bertindak berlebihan. Meskipun kamu bisa menggertak, tidak ada yang akan menggertak orang lain seperti kamu, benar saja. Salah satu tetua hutan bambu berwarna-warni tidak mampu menahan Chu Feng dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi mereka dan mencaci makinya dengan keras. Lakukan apa yang dia katakan, namun, tepat pada saat ini, Hong Qiang berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak menggunakan nada yang sangat kuat ketika dia berbicara. Namun, kalimat sederhana darinya itu seperti perintah yang tidak bisa tidak dipatuhi. Pada saat ini, tetua itu menjadi bisu. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, semua orang dari hutan bambu berwarna-warni juga menutup mulut mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Itu karena tidak ada dari mereka yang berani menyangkal Hong Qiang. Karena itu, dalam kesunyian, mereka pergi untuk mengambil kotoran dengan tangan kosong. Chu Feng, metode kamu meletakkan prestise cukup bagus. Setelah orang-orang dari hutan bambu berwarna-warni pergi, Hong Qiang memuji Chu Feng. Adalah senior Hong Qiang yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka melakukan apa yang aku minta? Chu Feng menjawab sambil tersenyum. Sudah cukup, tidak perlu bagi kita untuk saling menyanjung. Ayo, ikuti aku akan menunjukkan sesuatu padamu, kata Hong Qiang. Apa itu? Tanya Chu Feng. Ikuti saja aku, itu sesuatu yang akan membangkitkan minatmu. Hong Qiang sengaja membuat Chu Feng tegang.